Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Warta Coding, channel yang berisikan konten-konten seputar teknologi informasi atau IT dan juga channel yang berisikan video-video pembelajaran atau tutorial programming, desain grafis, UI UX design, dan tutorial IT yang lainnya. Kali ini channel Warta Coding akan membagikan video tutorial terbaru dari Code Editor 4, yaitu Validation Form. Jadi video tutorial kali ini melanjutkan video-video tutorial coding di tempat yang sebelum-sebelumnya yang telah dibuat oleh Warta Coding Channel. Namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara mensubscribe dan memberikan like, komentar pada video-video kami, dan juga men-share video-video kami kepada teman-teman yang membutuhkan. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan langsung saja subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa agar kalian mendapatkan video-video notifikasi video-video terbaru dari Warta Coding Channel. Oke, langsung saja. Apa itu validation form? Validation form adalah merupakan proses validasi data input yang diinputkan dari sebuah form. Proses ini biasanya dilakukan di sisi backend sebuah aplikasi atau website. Jadi, secara sederhana adalah ketika user menginputkan sebuah data dan sebelum diproses atau disimpan ke database atau server, maka data tersebut akan divalidasi oleh sistem atau aplikasi, dan jika benar maka akan melanjut ke proses selanjutnya, dan jika salah akan dikembalikan ke user untuk melakukan penginputan ulang. Mengapa proses validasi ini sangat dibutuhkan? Jadi tujuannya adalah agar penginputan user tidak asal-asalan. Sebagai contoh, ketika user disuruh menginputkan sebuah email lalu mereka menginput sebuah angka atau nomor HP, maka data ini sangat tidak sesuai dan membuat aplikasi error atau terjadinya tidak kesesuaian data, sehingga kesalahan-kesalahan user seperti inilah maka dari itu diperlukannya validasi sebelum data tersebut diproses. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari XSS attack atau penginputan kode JavaScript pada sebuah form, yang ini biasanya digunakan oleh para hacker untuk menemukan kelemahan-kelemahan di aplikasi atau website kita. Cara untuk memvalidasi data di sini ada dua. Yang pertama adalah dari sisi front end, kita bisa menggunakan tag HTML atau JavaScript, dan kemudian cara yang kedua adalah dari sisi backend, kita melakukan pengecekan atau validasi saat pengiriman data menggunakan metode POST. Jadi ketika user menginputkan data dan mengirimkan data, sebelum diproses ke server, maka dilakukan proses validasi data sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat validasi data di Code Editor 4 melalui sisi backend ya. Oke, langsung saja studi kasus. Di sini kita akan membuat fungsi validasi data pada form yang dibuat menggunakan Code Editor 4. Langkah pertama adalah silakan jalankan atau buka aplikasi SAM kalian. Kemudian jalankan service Apache dan MySQL. Jika sudah, langkah pertama adalah kita buka Visual Studio Code. Di sini untuk kode editor saya menggunakan Visual Studio Code. Bagi kalian yang belum punya, silakan install terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Kemudian kita akan melakukan instalasi Code Editor 4 atau mendownload file Code Editor 4 sebelum membuat validasi formnya. Caranya di Visual Studio Code, klik menu terminal, kemudian New Terminal. Nah, kemudian akan muncul seperti ini ya. Nah, ketika muncul seperti ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke direktori SAM dan juga htdocs. Caranya ketikkan cd, perintah cd, kemudian ketikkan c SAM htdocs. Nah, untuk perintah cd ini adalah change directory, kemudian c SAM htdocs ini adalah lokasi folder htdocs yang ada di folder SAM. Ini silakan sesuaikan dengan settingan kalian masing-masing ya. Kemudian klik enter. Nah, untuk menginstal C4 kita buka atau kita lihat di documentation-nya ya. Perintah untuk menginstal Code Editor 4, silakan buka Chrome kalian. Kemudian buka situs resminya Code Editor 4 di codeeditor.com.
kemudian pilih Learn More. Nah, di bagian Installation silakan diklik. Kemudian di sini ada untuk menginstalnya ada dua cara, Composer dan manual. Biasanya saya menggunakan Composer untuk menginstal. Nah, silakan diklik Composer Installation. Kemudian di bagian bawah, di bagian Installation, nah silakan copy perintah ini. Untuk menginstal kita menggunakan perintah ini, Composer Create Project Coordinator 4 Illustrator Project Root. Silakan di copy. Kemudian masuk ke Visual Studio Code lagi di terminal, kemudian paste di sini. Nah, untuk project root silakan ganti dengan nama project kalian. Di sini sebagai contoh kita ganti dengan nama validation. Kemudian enter. Oke, jika sudah proses instalasinya sudah selesai, selanjutnya ini bisa di close ya terminalnya. Kemudian pilih file, open folder. Kita buka project Coordinator 4 yang sudah kita install barusan. Tadi kita di drive C, SAM, htdocs. Nah, ini kan sudah ada folder validation yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian select folder. Kemudian tampilannya akan seperti ini ya. Jadi folder validation sudah kebuka. Nah, langkah selanjutnya kita setting terlebih dahulu coordinator tempatnya. Di sini ada file env, kita rename. Kita tambahkan titik di sebelum huruf E. Kemudian enter. Kemudian silakan buka file env-nya. Nah, di bagian CI Environment Protection, di sini hapus tanda pakarnya, kemudian Protection ganti dengan Development. Kemudian app-base URL-nya, di bagian app-base URL silakan hapus juga tanda pakarnya, kemudian app-base URL-nya isi dengan URL base URL di coordinator 4 di project kita. Ini bisa ketik http localhost validation/public. Oke, sampai sini untuk konfigurasi dan juga install coordinator 4 sudah selesai. Sekarang kita coba terlebih dahulu ya. Kita buka alamat ini. Kita copy. Dan buka web browser, kita paste di sini. Kita coba enter. Nah, bentar, ada yang salah ya. Public ya, bukan publik, public. Kita copy lagi. Kita paste di sini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka instalasi coordinator dan setup coordinator 4 sudah selesai. Oke, langkah selanjutnya untuk membuat form validasi, kita buat controller terlebih dahulu ya. Kita masuk ke folder app, kemudian di controller ini silakan diklik, kemudian klik kanan, buat file baru, new file. Kemudian kita buat controllernya dengan nama contohnya user ya, .php. Jadi kita buat controller baru dengan nama user.php. Enter. Oke. Lalu untuk isinya bagaimana? Isi kodenya. Nah, kita buka file home php ini ya. Kita copy dari sini aja. Kita copy semua. Oke, kita paste di file yang sudah kita buat barusan, user.php. Kita paste di sini. Nah, selanjutnya kita ganti ini ya, home-nya kita sesuaikan dengan nama ini. Ini kan tadi kita kasih nama user.php, maka ini juga namanya user. Kemudian pada bagian return view, di sini kan welcome message, ini kita ganti, kita buat nama view baru yaitu user view. Oke, selanjutnya kita save. Oke, kita coba jalankan dulu ya user.php-nya seperti apa. Cara jalankannya ini ya, localhost validation public/user. Oke, di sini kan ada error file not found atau error 404. Can find a root for get user. Jadi controller user ini belum terdaftar di
root.php. Nah, sekarang kita daftarkan dulu ya. Kita deklarasikan di app config, kemudian cari file namanya root.php. Silahkan buka. Nah, kemudian di bagian bawah, coba kalian cari. Nah, di bagian root get/home index. Nah, ini kita copy. Kemudian kita paste di bawahnya. Nah, /user. Jadi kita identifikasi ya. Jadi ketika link user ini dibuka, maka kita arahkan ke controller user function index. Jadi ketika link user ini dibuka, kita arahkan ke controller user function index. Oke, kita save. Oke, selanjutnya kita coba reload. Nah, oke. Di sini ada error invalid file user view.php. Nah, di sini tadi kan kita buat returnnya view user view. Nah, sekarang kita buat dulu user view-nya. Caranya di bagian app, kembali lagi ya, di bagian app, silakan dibuka, kemudian di bagian view, kita buat file baru, namanya user view.php. Oke, coba kita jalankan. Nah, ini ya, sudah jalan, tapi kan tampilannya kosong. Sekarang kita akan buat tampilan form terlebih dahulu di sini ya. Kita buka Bootstrap saja, jadi kita akan membuat form dengan memanfaatkan Bootstrap. Ini ya untuk URL Bootstrapnya, getbootstrap.com, kemudian masuk ke documentation. Di introduction ini ke start with Bootstrap, kita cari dulu. Nah, ini yang include Bootstrap CSS dan JS. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah, kode HTML-nya sudah ini ya, dari Bootstrap ya. Jadi titelnya kita ganti dulu ke validation. Hello world-nya kita hilangkan. Oke, kembali ke Bootstrap. Kemudian di bawah sini ada form. Nah, form control, silakan diklik. Nah, di sini kan ada contoh form ya. Kita pakai contoh yang ini aja ya. Kita copy, kita paste di sini. Oke, kita rapikan. Oke, untuk labelnya kita coba lihat dulu ya. Kita reload. Nah, untuk formnya seperti ini ya. Kita coba tambahkan beberapa kode, jadi biar rapi. Dan juga sekarang kita akan buat beberapa form ya di sini ya. Di setelah body, silakan tambahkan div. Class container. Terus di sini, nah, kalian tambahkan form. Taruh di paling bawah. Di form kita tambahkan action save. Dan metodenya post. Untuk formnya kita buat yang pertama adalah ini tetap aja kita tambahkan ya. Selain email kita juga buat nama. Tipenya ganti ke teks. ID-nya nama, kemudian kasih name nama, placeholder-nya nama.
kemudian email, biarkan saja tetap email, tipe email, kemudian ID-nya ganti dengan email, tambahin name email, kemudian placeholder-nya ganti dengan input email. Kemudian untuk ini kita ganti apa ya, alamat aja. ID-nya ganti dengan alamat, name-nya dengan alamat. Oke. Kemudian kita buat baru lagi ya, di sini kita tambahkan juga password. Tipenya ganti dengan password. Input password. Kita copy sekali lagi, kita buat confirm password. ID-nya ganti dengan confirm password. Kemudian di bagian bawah setelah alamat kita tambahkan tombol shift ya. Shift. Oke, kita save. Jadi kurang lebih seperti ini ya kode HTML untuk view-nya. Kita pakai template-nya Bootstrap aja. Jadi silahkan kalian buka Bootstrap. Kemudian di sini kan ada introduction. Kalian copy yang bagian ini ya, include Bootstrap CSS. Kemudian di dalam tag body untuk formnya kalian bisa copy ini yang form control ini. Yang kode ini kalian copy, jadi nanti jadinya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk formnya ya, ini untuk formnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, tampilan formnya sudah seperti ini ya. Oh, buttonnya kok gini ya, coba kita lihat button. Oh, belum kita kasih kelas ya. Jadi buttonnya kita kasih kelas dulu biar tampilannya rapi. Jadi tambahkan kelas ini ya, BTN primary di button. Jadi agar tampilannya rapi. Coba kita reload lagi. Oke, udah rapi ya. Nah, sekarang kita coba ketika kita klik save. Oke, ini kan masih kosong nih. Save ini kan belum mengarah ke mana-mana. Nah, sekarang kita tambahkan ke root. Di root ini ya, root.php, kembali lagi ke root.php. Nah, di sini kita buat root untuk save. Jadi ketika button save diklik, dia akan mengarah ke controller user, kemudian function save. Nah, jadi ketika button ini diklik ya, jadi ketika button ini diklik, dia akan mengarah ke controller user dan function save. Jadi di root.php kita tambahkan kode ini ya. Jika sudah, sekarang kita buat function save di controller user. Sekarang buka lagi controller usernya ya. Nah, kita buat function baru namanya public function save.
Oke, di sini kita ketikkan perintah echo pre echo /p dump this request get file. Oke, jadi di dalam function save kita ketikkan ini ya, kita ketikkan perintah ini echo pre dengan var dump, kita tangkap apa yang sudah dikirim oleh form. Oke, jadi ini ya di function save isinya ya. Jadi kita tangkap di sini apa yang sudah dikirim oleh form inputnya. Oke, sekarang kita coba reload dan kita isikan nama ya. Passwordnya contoh satu. Dan kita save. Nah, di sini masih ada error yaitu can't find root for post. Nah, di sini ada masalah di rootnya. Coba kita lihat rootnya lagi. Oke, di sini ini kan masih menggunakan metode get. Sedangkan di view-nya tadi kita ketika mengklik save, data akan dikirim menggunakan metode post. Nah, maka dari get ini kita ganti ke post. Kemudian kita coba reload. Oke, data sudah berhasil terkirim ya. Nah, jadi ketika kita mengisi form tadi, kemudian kita kirim, data sudah berhasil terkirim di sini ya. Jadi nama Muhammad Zulkifli, email Muhammad Zulkifli, passwordnya 1234, password 1234, kemudian alamatnya adalah tes. Nah, namun di sini untuk penginputannya kan masih terserah. Jadi kita belum ada validasi ya. Jadi seperti contoh kita sebagai user itu kita bisa mengisi terserah, contoh nama bisa kita isi angka, email bisa kita isi angka, password bisa kita isi apa aja. Nah, walaupun config passwordnya nggak sama, di sini masih bisa kita kirim datanya. Nah, di sini ketika kita inputnya asal, dia masih bisa terkirim. Nah, sedangkan kita kan pengennya nama itu harus wajib diisi, terus email itu harus sesuai format email, kemudian password ini harus berapa karakter, kemudian konfigurasi password ini harus sama dengan password, alamat ini harus wajib diisi. Nah, kita menginginkan validasi tersebut agar meminimalisir kesalahan-kesalahan user saat penginputan data. Oke, sekarang kita coba ya untuk membuat validasinya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Maaf sebelumnya video sempat saya jeda karena ada kendala. Oke, langsung saja sekarang kita akan buat proses validasi formnya. Caranya adalah kita ke controller user, kita kembali ke sini lagi. Nah, proses validasi form akan kita taruh di function save ini. Jadi data sebelum dikirim ke function save atau ketika data dikirim ke function save dan sebelum dilakukan penangkapan data atau proses simpan, maka data akan kita validasi terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nah, di sini kita tambahkan if, kemudian else. Nah, untuk proses penangkapan data ini kita taruh di bagian else. Oke. Kemudian di if ini kita lakukan proses validasi. Caranya dengan perintah tanda seru $this validate. Nah, fungsi validate ini adalah digunakan untuk melakukan validasi. Jadi fungsi validate ini sudah ada di coding editor 4. Jadi kita tinggal pakai saja. Kemudian di dalam validate ini
kita kasih form apa saja yang akan kita validasi. Yang pertama adalah di sini kan kita ada 5 form ya, nama, email, password, confirm password, dan alamat. Nah, ini kita akan lakukan validasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah nama. Nah, di sini rules-nya untuk nama adalah required atau form wajib diisi. Dan jika nama belum diisi, maka akan memunculkan pesan error. Oke, jadi di if ini kita kasih fungsi validasi ya dengan menggunakan fungsi thisValidate. Nah, kemudian apa yang mau divalidasi? Yang pertama adalah form nama. Nah, nama ini kita kasih rules required, artinya field nama ini. Jadi field nama ini adalah wajib diisi. Nah, jika tidak diisi, maka dia akan memunculkan pesan error, yaitu field harus diisi atau nama harus diisi. Seperti itu. Oke, selanjutnya lakukan juga kepada email, form email, password, confirm password, dan alamat. Ini langsung di copy saja. Oh ya, satu lagi teman-teman, usahakan untuk nama password ini adalah sama dengan ketika kita mengasih name pada form yang ada di view. Di sini kan untuk input namanya kita kasih name nama, kemudian untuk email kita kasih name email, password kita kasih name password, confirm password kita kasih name confirm password, alamat kita kasih name alamat. Nah, ini yang kalian ketikan di sini. Jadi harus sama, usahakan sama. Untuk password kita kasih rules required dan juga min length. Min length 8 ini artinya adalah untuk form password minimal penginputan karakternya adalah 8. Jadi untuk pasti jika waktu mengetikkan passwordnya karakternya kurang dari 8, dia akan error atau akan dikembalikan ke form yang sebelumnya. Jadi penginputannya akan ditolak. Untuk pesan errornya untuk required tetap sama ya, field harus diisi. Kemudian untuk jika jumlah karakternya kurang dari 8, maka kita tampilkan pesan error field minimal 8 karakter. Oke. Kemudian confirm password. Rules-nya yang pertama required, min length juga sama. Namun di sini kita tambahkan satu rules lagi, yaitu match. Match dengan password. Jadi jika confirm password ini tidak sama dengan password, maka dia akan memunculkan pesan error atau akan dikembalikan ke penginputan awal lagi. Seperti itu. Required-nya tetap sama. Min length-nya tetap sama. Kemudian di sini match. Jika password tidak sama dengan confirm password tidak sama dengan password, maka di sini akan kita kasih error confirm password tidak sama dengan password. Kemudian yang terakhir adalah alamat. Untuk alamat kita pakai rules required saja ya. Nah,
Untuk error yang 2 ini kita hapus. Nah, oke. Jadi ini ya untuk penulisan rules atau aturan dalam melakukan validasi data. Jadi kita menggunakan fungsi validate, kemudian kita tuliskan form apa saja yang akan kita validasi. Nah, kemudian kita tuliskan juga rules atau aturan di setiap form yang kita inginkan. Kemudian jika rules ini tidak terpenuhi, error apa yang akan ditampilkan. Seperti itu. Jadi di sini untuk nama, validasi nama, password, confirm password, kemudian alamat. Nah, lalu bagaimana jika data sudah valid? Jika data sudah valid, maka kita akan mengirimkan session atau bagaimana jika data tidak valid? Nah, jika tidak valid, maka proses penyimpanan itu akan kita batalkan dan kita kembalikan ke form yang sebelumnya agar user bisa memperbaiki data yang diinput sesuai dengan aturan yang sudah kita setting. Jadi di dalam if ini kita tambahkan session set flash data error this validator this error. Return direct with input session SWS session. Oke, jadi saya jelaskan ya. Waktu proses validasi, jadi jika data tidak valid, maka kita akan kembalikan, kita redirect, kita kembalikan ke halaman sebelumnya, yaitu halaman form. Jadi jika data tidak valid, maka akan dikembalikan ke halaman ini ya. Nah, kemudian ketika mengembalikan, kita kasih juga fungsi with input. With input ini artinya data yang sudah kita input itu akan dikembalikan dan di sini. Jadi akan terset value-nya di sini adalah data yang sebelumnya kita input, sehingga kita tidak perlu lagi mengetikkan ulang semuanya. Jadi yang kita ketik ulang adalah data yang belum valid saja. Seperti itu. Nah, kemudian session flash data ini pesan error yang sudah kita set di sini. Ini kan pesan error yang muncul ketika data tidak valid kan. Nah, ini kita kirim dan kita simpan di session dan akan kita tampilkan di atas sini. Sehingga user tahu apa sih yang belum valid datanya. Errornya seperti apa sih? Datanya seperti apa sih yang belum valid. Nah, untuk menampilkan error validasinya di sini, kita ke view ya, ke view-nya, ke user view. Nah, di bagian sini di atasnya form ini kita tampilkan di atasnya form ini untuk error view-nya, untuk error validasinya.
Oke, seperti ini ya. Jadi saya jelaskan lagi. Ketika kita sudah menginputkan data, kemudian data kita terkena error validasi, maka proses yang akan dilakukan adalah data akan dikembalikan ke form ini, ke halaman sebelumnya, yaitu penginputan form ini, agar user melakukan penginputan kembali datanya sesuai dengan data yang sudah kita set, yaitu sesuai dengan aturan yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian ketika kita kembali ke sini, maka di atas ini juga akan muncul error apa sih yang menyebabkan data tidak valid, seperti itu. Nah, kemudian untuk memunculkan error tersebut menggunakan kode ini. Jika ada error, maka akan menunjukkan peringatan errornya apa. Jadi ini kodenya, taruh di atas form. Kemudian kan tadi sudah saya jelaskan di control user, kita akan meredirect ke halaman sebelumnya dengan mengirimkan data apa yang sudah kita input, sehingga kita tidak perlu menginput ulang semua formnya, Jadi kita cukup menginput ulang form yang error saja. Nah, caranya gimana agar menangkap data yang sebelumnya sudah kita input? Nah, di sini di bagian input ini, baik input nama, email, password, confirm password, dan juga alamat, ini kita tambahkan value. Value old nama. Silakan di copy saja, kemudian tambahkan ke email. Ini ganti dengan email, kemudian password. Email ini ya, sorry, ini email, kemudian ini password, kemudian ini confirm password, kemudian di sini alamat. Oke, jadi untuk menangkap apa yang sudah kita input sebelumnya, itu kita pakai fungsi ini ya, old nama, old email, sesuaikan dengan name-nya ini. Kemudian old password, kemudian old confirm password, dan old alamat. Oke, cukup di sini. Sekarang kita coba ya, kita tes. Ini kan kita set required semua ya, jadi coba ini kita reload dulu. Coba data jika kita tidak isi, maka terjadinya seperti apa. Kita langsung klik save. Oke, di sini ada error. Redirect respond back di user lab 43. Coba kita lihat. Redirect. Oke, ini kurang tanda kurung ya, kurang buka kurung ini, jadi silakan ditambahkan, kemudian save. Oke, kita reload lagi. Nah, jadi ketika data tidak kita isi, kita save, di sini akan muncul error. Terjadi kesalahan penginputan data validasi. Nama harus diisi, password harus diisi, confirm password harus diisi, alamat harus diisi. Kenapa muncul error seperti ini? Karena kita di sini tadi sudah kita set bahwa semuanya harus required, artinya semua field atau form itu wajib diisi. Seperti itu. Sekarang kita coba isi ya. Nama dan email. Kemudian email, passwordnya contoh, karena di sini kan password minimal 8 karakter. Coba kita isi dengan
4 karakter saja, 1234, 1234, alamat, kemudian kita isi tes, kita save. Nah, di sini terjadi error, min length is not a valid row. Kita coba cek di controllernya. Oke, min length. Required. Oh, ini keliru ya. Length itu TH. Kita save. Oke. Jadi bukan LENGTH ya. Penulisannya benar ya, seperti ini. Silahkan diganti. Coba kita reload lagi. Nah, di sini akan muncul the password field must be at least 8 karakter. Ini kan masih bahasa Inggris, ini mungkin ada terjadi kesalahan juga. Sebentar, di sini. Oh, ini juga ganti TH ya. Sorry, ada keliru ketik. Dan save. Coba reload. Coba kita isi ulang ya. Satu dua tiga empat, 1234, tes. Kita save. Nah, password minimal harus 8 karakter karena kita di sini men-setnya adalah minimal 8 karakter. Oke. Nah, di sini kita tidak perlu mengisi ulang formnya. Jadi kita cukup ganti yang passwordnya saja. Coba kita ganti 12345678. Nah, sekarang coba confirm passwordnya tidak kita samakan ya. Dia akan muncul seperti apa. Nah, confirm password minimal 8 karakter. Nah, ini coba kita salah. Kita kasih lebih dari 8, namun tidak sama dengan passwordnya. Nah, confirm password tidak sama dengan password. Jadi fungsi match ini adalah untuk mematchkan confirm password dengan password. Jika tidak sama, maka akan muncul error seperti ini. Confirm password tidak sama dengan password. Jika kita isi sama, kita save. Nah, data maka akan berhasil ditangkap. Jika data sudah valid, maka data akan berhasil kita kirim dan bisa kita tangkap dan juga bisa kita lanjutkan dengan proses simpan ke database. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, kalau tampilannya seperti ini kan kurang menarik ya. Jadi kita bisa kita custom tampilan ini ya. Jadi untuk nama harus di sini, kita tampilkan di bawah ini, dan mungkin untuk formnya ini kan agar user tahu data mana sih yang salah, maka ketika ada data yang salah, maka form ini akan berubah warna dan juga ada tanda peringatan di sini ya. Nah, caranya bagaimana? Kita pakai kelas yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Kita buka lagi Bootstrap. Nah, kemudian kita cari di sini ya, di set ini. Nama kelasnya adalah isInvalid. Kita coba cek. Nah, ini ya. Jadi ketika nanti terjadi error, maka formnya akan berubah seperti ini, akan menampilkan tanda seru sehingga user tahu mana sih data yang error. Nah, di sini caranya cukup mudah, kita tinggal ngasih ini, kita tambahkan isValid di kelas bukan isValid ya. Ini yang mana? Ini yang username. Nah, yang username kita kasih kelas isInvalid. Ini kita copy, kembali ke view. Nah, di label input ini kita kasih kelas form, setelah form control kita kasih tambahan kelas isInvalid. Coba kita lihat. Nah, oke, udah bagus ya. Jadi ketika user datanya di input user itu terkena validasi dan terkena error validasi, maka user tahu, oh yang error itu ada di email karena ada tanda ini merah ini. Nah,
Sekarang kita coba tambahkan beberapa kode untuk menambahkan fungsi tersebut. Nah, di isInvalid ini kita pindah ke nama ya. Nah, di class form control kita kasih terminator PHP. Caranya kita tambahkan kode seperti ini. Kemudian $validation Oke. Jadi cukup kita tambahkan kode ini ya. Setelah form control, jika terdapat validasi error di field atau kolom nama, maka dia akan menuliskan class isInvalid setelah form control. Jika tidak, maka dia tidak perlu menuliskan, maka tulisan tersebut akan dihapus. Silakan di copy. Penulisannya seperti ini ya. Tambahkan juga di email. Ini kita ganti namanya email. Kemudian tambahkan juga di password. Kemudian di confirm password. Kemudian di alamat. Setelah form control semua ya, tambahkan kode seperti ini. Oke. Dan jangan lupa mengganti nama ini. Kita save. Oke. Kita coba, kita reload. Oke, terjadi error di validation. Undefined variable validation. Oh ya, kenapa undefined variable validation? Karena di controller kita belum buat variabel validasinya. Nah, di function index, kembali ke controller ya, di function index, di sini kita tambahkan. Di sini kita tambahkan $data Jadi di controller user, kemudian di function index kita tambahkan data validation. Jadi data error validasinya kita kirim ke user view. Untuk biar ditangkap di user view ini dan kemudian kita tangkap di sini menggunakan ini. Jadi cukup tambahkan ini di function indexnya. Jadi function indexnya di controller user kita ubah seperti ini. Dan kita coba save. Kita reload. Nah, jadi ketika tidak ada validasi error, maka formnya masih sama ya. Coba sekarang kita langsung save ya. Pastikan kalau kita save kan terjadi error karena data kan belum diisi. Nah, kita coba. Nah, dia akan muncul validasi errornya apa. Kemudian di bagian ini, nah ini kan namanya kan
di formnya kan berubah menjadi warna merah dan ada tanda seru, sehingga user tahu oh ini yang salah, di input nama ada kesalahan, input password ada kesalahan, confirm password ada kesalahan, dan alamat ada kesalahan. Kesalahannya apa? Nah ini nama harus diisi, password harus diisi, seperti itu. Di sini emailnya sebentar, ini ada yang kurang ya. Bentar, coba ini. Oke, sudah. Oh, di sini email belum kita kasih validasi ya. Kita tambahkan dulu. Maaf. Email required dan valid email. Maaf teman-teman, jadi ada yang kurang ya, karena ini kan tadi saya lihat tuh, ini kok nggak berubah ketika data tidak valid. Nah, di sini ternyata di email itu belum divalidasi. Jadi silakan kembali ke user controller, kemudian di function shift tambahkan validasi untuk email. Nah, valid email ini adalah untuk memastikan apakah email yang diinputkan itu sudah valid apa belum. Biasanya kan kadang ada user yang menginputkan email itu dengan nomor HP atau angka saja, itu kan tidak valid, sehingga perlu kita atasi di sini. Kemudian save. Kita coba lagi ya, input data, ini kita kosongkan. Nah, ini ya, jadi ada data yang, nah, ini email sudah ada validasinya. Oke, sekarang kan ini kan tampilnya di sini. Nah, kita pengennya di sini nih. Jadi nama harus diisi, pengennya di sini agar user tahu, oh yang error adalah nama, terus namanya apa, nggak perlu scroll ke atas, jadi langsung ada perintahnya di sini. Nah, caranya di view, kembali ke user view, di bawah input ini kita kasih kode terminator PHP, kemudian $validation get error nama. Oke, ke form yang lain juga dikasih ya, email, kemudian password. Jadi naruhnya di bawah input ya, di bawahnya input. Jadi di bawah input di enter saja, kemudian dikasih ini, kasih ini untuk menampilkan errornya. Dan jika sudah, yang atas ini kita hapus. Oke, kita reload ya. Oke, kita coba save. Nah, kalau kayak gini kan lebih menarik ya. Jadi nama harus diisi, email harus diisi. Nah, orang tahu kan akhirnya, oh errornya ini nama belum diisi, email diisi. Jadi lebih menarik tampilannya. Sebentar, ini namanya. Oke, maaf ya teman-teman. Jadi sempat saya pause videonya. Oke, di sini kan tadi ternyata ada error ya. Jadi ketika kita save, nah ini kan di sini nggak berubah warna ya. Jadi ternyata ini di atas form ini silahkan kalian tambahkan kode ini. Nah, kode PHP session get flash error untuk menangkap errornya. Kemudian save. Nah, sekarang kita coba ulangi. Kita klik save.
Nah, ini udah normal ya. Jadi ketika kita tambahkan kode ini adalah menambahkan kelas isInvalid pada input formnya, sehingga nanti ketika error dia akan memunculkan warna formnya seperti ini, sehingga user akan lebih tahu. Nah, ketika tidak ada error maka formnya seperti biasa. Namun jika ada error maka formnya akan berubah warna, sehingga user lebih mengenali oh errornya di sini dan data yang kurang valid seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian menampilkan pesan errornya kita menggunakan perintah ini, validation get error nama, di bawahnya form ini. Seperti itu. Sekarang coba kita isi. Save. Nah, kalau begini kan user akhirnya tahu oh yang error ada di password saja. Jadi lebih mudah untuk user mengenali error validasinya itu seperti apa. Oke, jadi seperti itu ya tutorial Codeminator terkait validation form kali ini. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan share video ini dan jangan lupa untuk memberikan like. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Warta Coding Channel. Oke, sekian pembuatan validasi form di video tutorial kali ini. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.